Kembali lagi bersama saya Gadi Ganendra dan kali ini kita akan membahas kondisi Galaxy A10s saya ini setelah dipakai selama 1 tahun. Ya, bulan Desember ini HP-nya udah berumur setahun. Tapi perlu diingat, video ini saya upload direkam di saya rekam loh, saya bahas ini rekamnya di tanggal 29 Desember. Tapi ntar saya upload di 2022 ya. Jadi ini adalah dua video, yang video Sonic itu sama Honda Sonic sama Honda CB yang kemarin saya rekam itu adalah termasuk ini ya. Ini video terakhir saya di tahun 2021. Dan ada beberapa video lainnya tentunya ya. Itu video saya terakhir di tahun 2021. Ya, tanpa panjang lebar kita langsung aja bahas kondisinya ya. Sebelumnya lepas dulu deh casingnya biar kelihatan lebih real. Ini casingnya silikon. Ya, kondisinya kurang lebih seperti ini, masih mulus. Di kamera biasanya kan kalau orang-orang kan sini tuh lecet-lecet ya, tapi ini alhamdulillah masih bagus. Ini earpiece-nya juga masih berfungsi normal, tapi cuma kotor aja sih. Ini saya nggak ngerti ini cara bersihnya gimana nih. Ntar saya fokusin dulu. Ntar ini saya zoom. Nah, itu dia tuh agak kotor sebetulnya. Kelihatan tuh debu-debu di sini tuh kelihatan banget. Oke, kita balikin lagi. Ini layar saya pasangin tempered glass dari baru. Jadi kemungkinan kalau misalkan ini tempered glass yang copot, ini masih mulus karena nggak pernah saya sentuh sama sekali layarnya. Cuma saya sentuh anti goresnya aja. Dan ini sini-sininya pinggirnya kotor ya, wajar lah. Ini tuh ada bekas-bekas sidik jari. Kalau kamera ini agak kotor karena dia sering kepegang matangan sih, bukan karena lecet-lecet atau apa. Tombol-tombol juga masih berfungsi. Ini tombol power, tombol ini tombol volumenya masih berfungsi juga. Untuk fingerprint juga masih berfungsi. Ini tombol volume juga masih berfungsi. Ini face unlock ya, saya coba face unlocknya. Agak susah ya kalau misalkan di kegelapan. Ini saya buka ya, masih berfungsi. Sekali lagi ya, ini saya deketin ke muka. Ya, udah kebuka. Pastinya kelihatan dong. Ini kan masih saya taruh di dekat layarnya nih. Nah tuh, kelihatan ya. Ini lihat ya. Ini saya nggak ngetik apa-apa. Tuh. Ya emang agak susah sih. Karena ini cahayanya nggak beraturan. Intinya seperti itu. Sensor cahaya. Oh ya, ini saya baru ngeh ya. Samsung A10s ini sama A10 selain beda di kamera, fingerprint, terus habis itu secara fisik masih ada yang beda lagi, dari speaker beda, chipset segala macam. Yang ada bedanya itu ini juga. Di sini tuh ada kayak semacam bulut-bulut gitu ya, kayak macam. Ntar saya bersihin dulu pakai apa ya. Sebentar saya bersihin aja deh. Ya ada agak bersihin dikit. Nah ini tuh dia tuh ada kayak semacam sensor di sini. Di sini nah tuh kelihatan kan pinggir kamera tuh kayak ada kayak semacam gradasi itu. Nah ini sini nih di atas di pojok kanan nih kamera. Ini sebenarnya sensor cahaya dan sensor proximity. Jadi sebenarnya sensor cahaya itu udah pakai sensor, bukan pakai kamera lagi. Kalau A10 itu dia masih pakai kamera. Jadi sebetulnya ada banyak orang yang nggak tahu soal ini. Sebetulnya dia tuh canggihnya ini sensor cahayanya itu udah pakai sensor sendiri. Kemudian untuk soal kamera ya masih bagus ya. Kamera masih bagus. Cuma yang agak bikin saya kesel itu dia tuh patah-patah. Kalau misalkan udah lama nggak HP-nya nggak dimatiin, dia pasti bakal patah-patah. Dan salah satu caranya ya antara datanya dihapus maksudnya kameranya di reset semuanya, atau HP-nya yang ngalah, HP-nya yang di restart begitu. Dan juga kualitas bodi, ini bodi sebenarnya polikarbonat ya, plastik bukan kaca, tapi cuma dia gampang banget berjamur. Tuh lihat, udah ada bercak-bercak jamurnya. Padahal ini HP saya pakein case terus loh, nggak pernah sekalipun saya lepas. Ya lepas paling jarang-jarang sih, tapi cuma kalau misalkan pinggir-pinggir masih wajar lah ya, karena tangan kan pasti pegangnya gini. Tapi yang bawah ini aneh, tuh dia malah ada jamurnya, lihat kan tuh putih-putih gitu. Nah itulah kenapa saya tidak suka HP yang bahannya glossy kayak gini tapi masih plastik. Kalau glossy kayak gini saya lebih milih kaca, karena kaca lebih awet. Walaupun
gampang gores ya. Sebenarnya plastik ini juga gampang gores sih menurut saya sih. Nah, ini mungkin kalau misalnya sering kena kuku mungkin bakal gores-gores. Tuh tulisan Samsung di sini nggak pudar, di sini kode-kode juga masih ada. Tuh kode-kodenya segala macem. Bawah ini speaker masih berfungsi, nggak ada yang aneh-aneh, cuma kualitas speakernya agak nggak sinkron menurut saya. Dia tuh vokalnya tuh agak mendem ya, jadi dia nggak terlalu kenceng malah menurut saya. Kalau dibandingin sama HP sejenis kayak Oppo A3s, untuk Samsung A10, Oppo A1K, itu saya bandingin speakernya nggak terlalu bagus kok sama ini. Kekencangan speakernya tuh agak kurang menurut saya. Tapi untuk soal bass segala macam ini bagus, jadi suaranya itu lebih detail. Tapi cuma sayangnya speakernya tuh kayak gini, nggak terlalu kenceng dan dia posisinya di bawah. Jadi biasanya kalau misalkan saya nonton dalam mode gini, speaker tuh ada di bawah dan saya posisinya kayak gini megangnya, karena lebih nyaman aja. Dan ini untuk ketutupan speakernya ketutupan jari kelingking saya. Dan kalau menonton dalam mode landscape saya kan pasti kan megang HP begini, dan ini juga bakal ketutupan tuh, bakal ketutupan, jadi suaranya bakal mantul dan suaranya jadi kacau. Dan untungnya masih ada headphone jack, dan headphone jacknya masih berfungsi dengan normal. Mikrofon dua-duanya masih berfungsi tuh. Slot SIM juga nggak ada bermasalah. Ini dia dedicated ya, bisa 2 SIM dan kartu micro SD. Dia 2 SIM nano ya. Micro SD nya bisa menampung hingga kapasitas 512 GB, belum 1 tera. Ya sebenarnya nggak penting sih kapasitas 1 tera di HP 1 jutaan. Siapa juga sih yang mau pasang memory card 1 tera yang harganya 4,5 sampai 5 juta itu ke dalam HP yang harganya murah kayak gini? Nggak bakal ada ya. 512 aja mungkin jarang. Kita lihat ya UI nya ya. Tuh tadi pakai fingerprint, nih touchscreen tak pakai sensor cahaya dulu biar agak ini kecerahan adaptif. Nah ini baru agak jelek agak. Nah untuk touchscreen semua masih aman, nggak ada yang bermasalah. Masih mulus touchscreennya. Baterai juga masih aman. Ini Androidnya dapat Android 11 ya, di segala macamnya dapatnya Android 11. Ada beberapa fitur yang cakep menurut saya di sini. Ini dia Android 11 tuh. Ini tar informasi perangkat lunak. Nah ini dia nih Androidnya, Android 11 One UI ini 3.1. Tapi kayaknya sih nggak dapat update ke Android, nggak bakal dapat update ke Android apa namanya Android 12 ya. One UI 4 itu nggak bakal dapat ya, karena ini dulu startnya tahun 2019 HP ini dia start pakai Android 9. Jadi ini update nya udah 2 kali sebetulnya, cuma karena saya belinya tahun 2020 udah dapat Android 10 ya, dapatnya 1 update doang, nggak bisa ngerasain Android 9 nya gitu. Ini dia ada panel edge, dan panel edge nya ini bekerja dengan normal. Di sini saya pasang cuaca, ini bisa untuk ngitung nih, ini center, bisa ngidupin center juga di sini. Ini ada tingkat permukaan, ini kayak semacam accelerometer sih sebenarnya. Nah, ini penggaris, lucunya ada penggarisnya. Kok ini tar ada kalibrasinya juga, bisa kalibrasi. Oh ini setelahnya inci, nah ini sentimeternya kayak ini. Nah kayak gini tuh, bisa kita setting juga. Ini UI nya nggak pernah saya nggak puas ngeliatin UI nya ini yang cakep ini, kayak Galaxy S21 ya, intinya flagship-flagshipnya Samsung lah. Tapi cuma yang bikin gatel sih saya ngeliatin ruang ini banyak banget yang kosong, nggak ada fitur-fitur yang lain gitu. Ini bener-bener basic banget ya, namanya juga base jutaan. Semuanya masih berfungsi dengan normal. Apalagi ya, jadi sensor cahaya masih berfungsi ya, ini ya tuh masih aman. Misalnya saya tutup ini, sensornya saya tutup ini, dia bakal meredup layarnya, dia bakal meredup. Kalau misalnya saya copot sensor, saya dipin ke lampu flash, dia bakal terang. Oh tadi itu karena mau slip layarnya. Untuk kualitas second mikrofon keduanya itu dia ala kadarnya ya, suaranya tuh agak pecah-pecah dan nggak terlalu jelas. Di sini nih mikrofon ini tidak punya sensor infrared ya, ya itulah tuh. Dan dia layarnya 6 inci dan udah menggunakan Infinity Display. Jadi saya suka sih, tampilannya bagus kayak HP-HP zaman sekarang itu. Saya malah justru lebih sukanya kayak gini daripada yang bulat itu. Yang bulat saya kurang suka, rasanya kayak aneh aja gitu, ada titik hitam sini. Mendingan bikin V aja gitu. V
V yang di tengah ya. Kalau di tengah saya, kalau V apa O yang titik gitu, kalau di tengah saya masih lumayan, tapi kalau kayak A11 yang ada di pinggir gini saya kurang suka sih, aneh rasanya gitu. Kalau V ini kelihatan lumayan bagus. Kalau Infinity kan ada 3 model ya, Infinity. Kalau di Samsung ada 3 model, Infinity U display, Infinity V kayak gini, dan Infinity O. Infinity O tuh maksudnya yang tompel gitu. Kalau yang U itu yang bentuknya melengkung gini kayak Galaxy A50, jadi bentuknya melengkung. Kalau yang bentuknya V, saya lebih suka yang bentuknya V karena lebih cakep. Kalau dilihat dari jauh tuh kelihatan lebih cakep gitu. Untuk RAM ya, ini RAM-nya boros banget sih. Ini perawatan perangkat. Kalau baterainya sih awet ya, dia bisa tahan sehari lebih dikit. Nah ini RAM-nya boros banget. Semenjak update ke Android 11, RAM-nya jadi boros banget, jadi selalu lebih dari 1 GB. Ini paling kecilnya kalau misalnya saya bisa hapus-hapusin, saya optimalin, itu paling enggak sekitar 1,2 GB itu udah paling sedikit. Ini pernah sampai 1,5 ke sisa beberapa nih. Tuh lihat, kita lihat ya. Nah tuh 1,3 GB dari 2 GB udah terpakai, sisanya dia 400 MB, kurang dari 500 loh, bayangin. Surprisingly untuk soal kecepatan, walaupun prosesornya MediaTek P22, saya sebenarnya kurang suka sih. Tapi ternyata kalau misalkan kita rutin restart HP-nya, misalkan sering dimatiin, maksudnya sering di power off kayak gini ya, nih daya mati, itu surprisingly dia kenceng loh, termasuk kenceng banget. Tapi tetap belum sekencang Galaxy A6 ya. Kalau Galaxy A6 tuh lumayan bisa lebih kencang daripada ini, sedikit lebih kencang daripada ini gitu. Oke, mungkin sekian dulu kondisi Galaxy A10s yang sudah saya pakai selama 1 tahun ini. Terima kasih sudah menonton.